Halo rekan-rekan sipil sekalian, perkenalkan nama saya Dika Kurniawan Bangun, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, PSDK Lumajang, jurusan Teknik Sipil dengan prodi D3 Teknologi Sipil, kelas 1C dengan nomor urut absen 2. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Denny Putra Arisdianto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Gambar Teknik Perapan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih dasar dalam pembuatan denah rumah tinggal. Nah, di sini kita akan menggunakan dari toolbar Draw dan juga Modify untuk dalam pengaplikasian dalam pembuatan denah rumah tinggal. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke videonya. Baik, rekan-rekan sipil sekalian, di video kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana sih caranya membuat denah rumah tinggal. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung membuat perintah pertama, yaitu saya akan membuat as terlebih dahulu, ataupun garis asnya, sebagai acuan yang akan kita offset nantinya, hingga membentuk dinding ataupun pasangan batanya nanti ya teman-teman. Pertama itu, saya membuat polyline ke atas itu dengan ukuran 600, enter, ke kanan dengan ukuran 500, ke bawah ini 150. Oke, ke kirinya itu kita buat dengan ukuran 200. Ke bawahnya 450. Dan kita bisa tutup terlebih dahulu seperti ini, dan kita menambahkannya dengan perintah lain. Di sini ini adalah untuk ruangan kamar mandi ataupun WC. Dan di sini untuk pemisah antara ruang tamu dan kamar tidur ya teman-teman. Nah, di sini ke atas itu 300. Nah, saya buat begini, langsung kita klik di sini. Nah, kita cek terlebih dahulu menggunakan dimensi linear. Nah, 300 ya. Oke, baik. Untuk tahapan selanjutnya itu kita offset dengan ukuran offset itu 7,5 ya teman-teman. Enter dari shortcut offset 7,5. Di enter. Setelah itu kita select object to offset. Klik objek yang ingin kita offset. Lalu keluar 7,5, ke dalam juga 7,5. Lakukan hal yang sama dengan yang ini. Pada bagian ini juga pemisahnya, dan ini untuk ke dinding kamar mandinya atau WC-nya teman-teman. Nah, untuk offset yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan offset 5,5, di mana ini untuk pelapis. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, yang saya maksud ini tadi itu merupakan plasteran ya teman-teman. Di sini itu ukuran plasternya itu 2 cm. Nah, di sini akan untuk pasangan batu batanya ya teman-teman, pasangan batanya ya. Nah, terlebih dahulu saya akan menghapus garis as yang telah diajukan sebelumnya. Saya hapus terlebih dahulu agar kita mudah dalam merubahnya ya teman-temannya. Nah, tahapan selanjutnya itu saya akan membuat kolom terlebih dahulu pada semua titik yang ujung ya teman-teman. Nah, setelah semua kolom sudah terpasang, selanjutnya kita akan merapikan terlebih dahulu di garis-garis yang tidak digunakan dalam kolom ini ya teman-teman, agar terlihat lebih rapi. Di sini saya akan blok dulu ini. Semua telah kita rapikan.
Maka tahapan selanjutnya adalah kita akan memasang pintu dan jendela terlebih dahulu sebelum kita akan mengarsirnya, teman-teman. Nah, di sini saya telah menyiapkan dari pintu dan jendela yang akan kita pasang ya, teman-teman. Terlebih dahulu saya akan memasang pintu terlebih dahulu. Nah, ini akan saya pasang di pintu kamar mandi, dimana saya akan merotate terlebih dahulu, RO enter, lalu kita klik passwordnya, lalu saya mutar seperti ini, dan tinggal kita copy saja. Titiknya itu dipilih seperti ini, di base point-nya itu di ujung ini ya, teman-teman, agar memudahkan kita dalam memasang pintu itu. Lalu kita pindahkan pada dekat ya di ujungnya ini ya, teman-teman, di sini kira-kira di endpoint yang sini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya untuk pintu antara kamar tidur dan ruang tamu ini saya merotate terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu saya akan move ke pemisah antara ruangan pintu kamar mandi, kamar tidur dan kamar ruang tamu ya, teman-teman. Nah, saya pilih titiknya di sini, lalu tinggal kita klik saja. Nah, seperti ini jadinya. Oke, untuk yang terakhir itu untuk pintu depan ya, teman-teman. Itu akan memiliki dua pintu ataupun dua daun pintu. Jadi tinggal kita gabungkan saja dua pintu itu dan kita mirror ya, teman-teman. Saya telah menyiapkannya, maka saya tinggal mengkopinya dan memindahkannya. Saya memilih base point di sini dan tinggal kita lihat dari titik base pointnya tengah. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya itu saya akan merapikannya terlebih dahulu dengan perintah trim seperti tadi, lalu enternya itu 2 kali. Nah, di sini saya akan menghapus ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini adalah untuk pemisah antara ruang tamu dan teras ya, teman-teman. Maka kita akan menempatkan satu garis seperti ini. Setelah itu, pada bagian pintu kamar tidur, kita menghapus semuanya saja ya, teman-teman. Memotong semuanya saja, dikarenakan elevasi dari ruang tamu dan kamar tidur ini adalah sama ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuat pembatas seperti ini. Pembatas itu digunakan agar mengetahui elevasi tinggi rendahnya dari suatu ruangan, misal kamar tidur dan ke WC itu nanti elevasinya akan berbeda. Begitu juga dengan ruang tamu dan teras ya, teman-teman. Di sini ini saya hapus saja ya. Kita trim lagi. Nah, jadinya seperti ini, dan ini kita rapikan lagi. Nah, ini untuk pembatasnya itu di bagian dalam ini. Seperti yang saya bilang tadi, elevasi dari kamar mandi dan kamar tidur itu berbeda, jadi kita tambahkan garis seperti ini sebagai garis pembatas ataupun pembedanya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan memasang dari jendela. Nah, jendelanya itu ini kita akan pasang yang pada bagian kamar mandi terlebih dahulu dengan perintah enter atau di copy, pilih base point-nya, lalu kita pindahkan. Nah, kira-kira di sini saya akan mengikuti sesuai dengan pada modul, jadi saya memindahkan ke kiri itu 10 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu jendelanya akan saya buat di sini satu lagi, maka saya akan menggunakan perintah mirror, lalu tentukan first point mirrornya, point di sini, lalu tinggal kita klik. Nah, ini kita pilih di no agar objeknya menjadi mengganda ya, teman-teman. Nah, jadinya akan seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan membuat untuk jendela dari sisi ini, kita rotate terlebih dahulu seperti ini, lalu kita tinggal pindahkan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk
jendela yang bagian di sisi ini kita copy saja, pilih base point, lalu kita pindahkan. Nah, ini saya akan memindahkannya itu ke kiri itu sekitar 10. Nah, seperti ini. Selanjutnya pintu jendela kamar tidur dari sisi ini saya copy saja. Nah, di sini saya akan merotate terlebih dahulu. Ini lalu tinggal kita move. Pada jendela yang di bagian sini, sisi ini, saya akan memindahkannya ke bawah itu sekitar 15 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk jendela pada sisi kanan dan kiri ruang tamu, ini saya rotate terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pindahkan. Pilih ini spesifik second point-nya, lalu kita klik. Nah, ini saya akan memindahkan ke bawah itu sekitar 5 ya teman-teman. 5. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan memirrornya agar menjadi jendela di bagian sisi ini ya teman-teman. Kita mirror, MB center, lalu spesifik base point-nya, tinggal kita klik no. Nah, kira-kira jendela dan pintunya akan terpasang seperti ini ya teman-teman. Sekarang tinggal kita merapikannya sebelum melakukan pengarsiran ya teman-teman. Jendela dan juga pintunya terlihat sudah rapi ya teman-teman. Nah, untuk tahap terakhirnya itu merupakan pemberian arsir ataupun hedge. Nah, kita akan memberikan hedge terlebih dahulu pada bagian untuk pasangan bata ya teman-teman. Kita menggunakan hedge, enter. Sini kita akan menggunakan ANSI 32 untuk pasangan bata. Nah, kita klik. Lalu saya ubah terlebih dahulu menjadi 30 mungkin. Nah, kira-kira untuk arsiran dari dinding akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengarsir pada bagian kolom ya teman-teman. Enter. Kita menggunakan arsiran AR Concrete. Nah, ini dia. Nah, kita klik, sesuaikan terlebih dahulu, coba dengan 2. Nah, kira-kira seperti ini untuk arsiran dari bagian kolom ya teman-teman. Menggunakan hedge AR Concrete. Nah, kira-kira seperti ini dalam pembuatan denah rumah tinggal ya teman-teman. Mungkin lebih kurangnya dapat kita pahami bersama-sama, dan nantikan untuk selanjutnya kita akan membuat semua dari bagian-bagian yang kurang, yaitu baik itu dimension maupun dari garis asnya ataupun potongan dan lain-lainnya. Ini adalah sebagai dasar dari pembuatan denah rumah tinggal. Oke, jadi mungkin hanya ini untuk video kali ini. Baik, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan juga saran dan kritik agar bisa membangun kita bersama ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.